Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedrik Detisno dengan NIM 2207255. Pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi tentang toleransi linier. Yang pertama, apa itu toleransi linier? Toleransi linier adalah jarak maksimum antara dua permukaan atau dua titik pada suatu benda yang memungkinkan benda tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam proses produksi. Toleransi linier digunakan sebagai ukuran untuk menentukan seberapa presisi suatu benda harus dibuat agar dapat berfungsi dengan benar. Toleransi linier biasanya diukur dalam suatu panjang, seperti milimeter atau inci, dan dapat diatur dalam spesifikasi teknis produk atau proses. Semakin kecil toleransi linier, semakin tinggi presisi yang dibutuhkan dalam proses produksi dan semakin mahal biayanya. 2. Bagaimana prinsip dan toleransi linier? Prinsip dan toleransi linier adalah untuk menentukan batas maksimum dan minimum dimensi suatu benda yang dapat diterima dalam produksinya. Toleransi linier itu penting karena setiap benda memiliki dimensi yang harus dipertahankan agar dapat berfungsi dengan baik. Jika dimensi benda tidak sesuai dengan spesifikasi, maka benda tersebut mungkin tidak dapat digunakan atau berfungsi dengan benar. Dalam proses produksi, toleransi linier diterapkan dengan menetapkan batas atas dan batas bawah untuk setiap dimensi pada benda. Batas atas dan batas bawah ini kemudian digunakan untuk menentukan rentang toleransi yang merupakan jarak maksimum antara dua permukaan atau dua titik yang pada benda yang masih dapat diterima secara fungsional. Prinsip dari toleransi linier ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kecocokannya memenuhi spesifikasi teknis dan memastikan bahwa produk tersebut dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, toleransi linier juga memungkinkan penghematan biaya produksi dengan menghindari pembuatan produk yang tidak memenuhi spesifikasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi produk dan meningkatkan keuntungan bisnis. Ketiga, kapan toleransi linier digunakan? Toleransi linier digunakan dalam beberapa jenis proses produksi untuk menentukan batas maksimum dan minimum dimensi dengan benda dengan dapat diterima dalam produksinya. Beberapa contoh di bawah ini menjelaskan kapan toleransi linier digunakan. Yang pertama, produk mesin. Toleransi linier digunakan untuk menentukan dimensi komponen mesin seperti poros, bantalan, dan roda gigi sehingga dapat disembling dengan benar dan dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, produksi suku cadang mobil. Toleransi linier digunakan untuk memastikan dimensi suku cadang mobil yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi sehingga suku cadang tersebut dapat dipasang pada kendaraan dengan benar dan dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, produksi alat-alat medis. Toleransi linier digunakan untuk menentukan dimensi alat-alat medis seperti jarum, kateter, dan alat operasi sehingga dapat berfungsi dengan benar dan aman untuk digunakan pada pasien. 4. Contoh yang keempat, produksi elektronik. Toleransi linier digunakan untuk menentukan dimensi komponen elektronik seperti chip, kabel, dan pengontrol sehingga dapat berfungsi dengan benar dan dapat diintegrasikan ke dalam produk elektronika. Secara umum, toleransi linier digunakan di mana saja di mana presisi dimensi dan kesesuaian produk sangat penting untuk menjaga kualitas dan keamanan produk dan untuk memastikan bahwa produk dapat berfungsi dengan baik. Soal nomor 4, berikan contoh aplikasi penerapan toleransi linier dalam gambar teknik. Contoh penerapan toleransi linier dalam gambar teknik seperti yang pertama, toleransi linier pada dimensi panjang. Gambar teknik berikut menunjukkan bagaimana toleransi linier digunakan untuk menentukan dimensi panjang sebuah benda. Dimensi panjang dari benda tersebut adalah 50 mm dengan toleransi linier sebesar lebih kurang 0,2 mm. Ini berarti bahwa panjang benda dapat bervariasi antara 49,8 mm hingga 50,2 mm dan benda masih dianggap sesuai dengan spesifikasi. Contoh yang kedua, toleransi linier pada dimensi diameter. Gambar teknik berikut menunjukkan bagaimana toleransi linier digunakan untuk menentukan dimensi diameter sebuah benda. Diameter benda adalah 225 mm dengan toleransi linier sebesar lebih kurang
0,1 mm. Ini berarti bahwa diameter benda dapat bervariasi antara 24,9 mm hingga 25,1 mm dan benda masih dianggap sesuai dengan spesifikasi. 3. Contoh yang ketiga, toleransi linear pada dimensi kedalaman. Gambar teknik berikut menunjukkan bagaimana toleransi linear digunakan untuk menentukan dimensi ke dalam lubang pada sebuah benda. Kedalaman lubang pada benda adalah 10 mm dengan toleransi linear sebesar lebih kurang 0,05 mm. Ini berarti bahwa kedalaman lubang dapat bervariasi antara 9,95 mm hingga 10,05 mm dan benda masih dianggap sesuai spesifikasi. Dalam semua contoh di atas, toleransi linear digunakan untuk menentukan batas maksimum dan minimum dimensi sebuah benda yang masih dapat diterima secara fungsional. Ini memastikan bahwa produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan kecocokan yang memenuhi spesifikasi teknis dan dipastikan bahwa produk tersebut dapat berfungsi dengan baik. Soal yang kelima adalah apa dampak dari ketidaksesuaian toleransi yang dibuat pada gambar teknik. Ketidaktoleransi yang dibuat pada gambar teknik dapat berdampak pada kualitas produk dan akurasi dalam penggunaannya. Beberapa dampak ketidaktoleransinya pada gambar teknik adalah: 1. Contoh yang pertama, produk yang tidak dapat diintegrasikan atau tidak berfungsi dengan benar. Jika toleransi yang dibuat pada gambar teknik tidak sesuai, maka produk yang dihasilkan mungkin tidak dapat diintegrasikan atau tidak berfungsi dengan benar. Contoh yang kedua, penolakan produk. Jika produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan toleransi yang ditentukan pada gambar teknik, maka produk tersebut mungkin akan ditolak oleh pihak kualitas atau pelanggan. Hal ini bisa menyebabkan kerugian finansial dan reputasi bagi perusahaan. Contoh yang ketiga, seperti biaya produksi yang meningkat. Ketidaksesuaian toleransi pada gambar teknik bisa menyebabkan biaya produksi meningkat karena harus dilakukan pengulangan atau perbaikan pada produk yang dihasilkan. Hal ini dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan dan daya saing di pasar. Contoh yang keempat, kurangnya akurasi dalam penggunaan. Jika produk yang dibuat memiliki ketidaksamaan toleransi pada gambar teknik, maka produk tersebut mungkin tidak akurat dalam penggunaannya. Hal ini bisa menyebabkan masalah atau kerusakan pada peralatan yang menggunakan produk tersebut, atau bahkan bisa membahayakan pengguna. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan toleransi pada gambar teknik agar produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi dan dapat berfungsi dengan baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari rangkuman dari materi tentang toleransi linear. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.